Majlis ilmu. Majlis ilmu. Masih ingat satu apa? Salat berjamaah di masjid. 2, interaksi dengan Al-Quran. 3, infak. 4, majlis ilmu. Teman-teman, majlis ilmu itu keutamaannya banyak. Saya beri gambaran ya. Maaf sekali. 1, majlis ilmu itu, kalau antum benar memilih majlis ilmunya, maka status yang diberikan oleh Allah pertama kali, begitu antum berangkat dari rumah, sampai dengan ke majlisnya, statusnya akan naik dari manusia biasa menjadi mujahid fi sabilillah. Itu langsung sama dengan orang yang berjuang ke medan perang. Ada majlis ilmu nih, antum datangi, begitu antum datang, itu sama dengan orang berjuang ke medan perang. Statusnya jihad. Kalau meninggal antum di pertengahan, walaupun belum sampai ke situ, maka statusnya langsung syahid, pahala syahid. Pahalanya syahid. Majlis ilmu. 1, berpeluang mendapatkan pahala senilai jihad. 2, kalau wafat bisa syahid. Dalilnya Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Kenapa mesti semua orang beriman pergi ke medan perang semua? Saya akan turunkan satu amalan kata Allah yang kalau kamu amalkan ini, maka statusnya akan sama dengan orang yang berjuang di medan perang. Sama persis. Apa itu? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada sementara orang di antara mereka mau datang ke majlis ilmu untuk mempelajari tuntunan agamanya? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan dia mencatat pelajaran-pelajaran itu dan dia bawa pulang, dia sampaikan pada keluarga yang tidak belajar. Perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan, kata Imam Mustafa Al-Maraghi, ayat ini mengatakan bahwa menuntut ilmu itu nilainya sama dengan jihad fi sabilillah. Artinya kalau wafat penuntut ilmu maka status syahid. Kalau syahid maka dosa berpeluang digugurkan, amalan naik. Itu seketika pahala bisa datang dan surga. Pernah dengar seorang yang pernah membunuh 100 orang? Begitu dia mau tobat, di mana dia diarahkan? Kata ulama pada saat itu, pergi kamu ke majlis sana. Ke majlis ilmu. Disuruh ke majlis ilmu. Begitu dia berangkat di pertengahan jalannya, berangkat, meninggal di tengah jalan. Meninggal. Statusnya dalam keadaan di tengah jalan ke majlis ilmu, dia bertobat kepada Allah, diterima tobatnya. Saat berangkat tuh meninggal di tengah-tengah. Ada pahalanya. Apa yang terjadi? Surga. Surga. Diampuni dosa, naik ke surga. Di sini turun kemuliaan yang ketiga. Disebutkan di hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Ibnu Majah, nomor hadis 233. Rawinya sahabat Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya melangkah menuju majlis ilmu, maka setiap langkahnya akan langsung dituliskan oleh Allah yang meringankan nanti langkahnya ke surga. Di setiap langkah itu dihitung. Pahalanya bukan pahala biasa, ringan ke surga. Itu pahala syahid tadi. Ya, Qurannya ada di Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. An-Nisa ayat 100, Quran surah 4 ayat 100. Di ujung ayat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi war rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat merubah dirinya, ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dia merubah diri. Bagaimana cara merubahnya? Ulama sepakat. Pertama, datang ke majelis ilmu. Supaya punya ilmu untuk merubah diri. Jangan langsung kerjakan amalan, tapi belum tahu ilmu. Ilmu qoblal amal. Antum beramal tanpa ilmu, celaka amalannya. Saya ingin berubah. Kemarin saya nggak pernah sholat. Saya pengen jadi hamba yang taat. Ya Allah, saya tobat. Besok saya akan sholat subuh 3 rakaat. Bisa. 2 ya 2. Paham ya? Jadi ini gambarannya. Kemudian pahala yang ketiga. Cepat. Setiap dia sudah sampai ke majlis ilmu, disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil oleh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari di kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, bab yang pertama, paragraf yang kedua, paling kanan di pertengahan. Orang yang sudah masuk ke majlis ilmu, maka pahalanya langsung dituliskan 700 kali lipat. Tanpa henti, naik terus diangkat. Dan itu berlangsung sampai diamalkan. Jadi kalau ada seorang hamba, cuman dia beramal tanpa ilmu. Dengan seorang hamba beramal dengan ilmu, beda pahalanya 700. Misal, antum masuk ke majlis ilmu nih, dapat 700. Diajarkan tentang sholat, bab sholat, diajarkan. Kalau anda mengangkat tangan setelah menghadap kiblat, hadisnya, misal disebutkan di hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 857. Di Al-Bukhari disebutkan, anda saya angkat tanganmu, misal sejajar dengan bahu.
Ucapkan Allahu Akbar. Saat diucapkan rasakan. Buang urusan semua dunia ke belakang. Buang, jangan bawa dunia. Hanya Allah yang paling akbar. Begitu antum tahu dalilnya seperti itu, caranya bagaimana, itu langsung dituliskan. Baru takbir sudah mendapatkan 700 kali lipat. Tapi kalau antum cuma sholat saja, abid, sholat, gak paham bacaan, gak paham gerakan, dituliskan cuma 10. 700 kali lipat. Ma baina darajataini khamsumi'ati sanatin. Di antara satu kedua 500, dua ketiga 500, tiga keempat 500 tahun. Majelis ilmu. 4. Di hadis yang tadi, di Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda, orang yang menuntut ilmu itu teman-teman sekalian langsung ya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Mendapatkan ridha malaikat. Ridha malaikat. Mendapatkan ridha malaikat. Jadi antum jangan dikira biasa nih. Dari sejak berangkat sampai ke sini, itu malaikat menaungi antum, membentangkan sayapnya. Cuma memang dibuat oleh Allah gaib, gak kelihatan. Sebab kalau kelihatan, gak akan jadi datang ke sini antum. Baru keluar rumah, malaikat udah begini. Siapa? Malaikat maut. Paham ya? Baik. Nah, dari semuanya ini, puncaknya, teman-teman sekalian, puncaknya, derajat antum akan diangkat oleh Allah. Diangkat. 2. 1, karena ilmunya. 2, karena imannya. Dalilnya Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi saran saya dengar ini ada 46 majlis ta'lim berkumpul di sini. Ini anugerah. Tidak mudah mendapatkan itu. Tidak mudah. Di saran saya, setiap ada majlis ilmu, ayo datangi. Bagi waktu masa dalam sepekan gak ada untuk akhirat. Dunia aja kejar dunia. Kenapa gak nyari akhirat? Gak banyak kok. Sabtu kalau gak Sabtu Ahad susun. Nih taklim siapa? Ustadz Pulan, Syekh Pulan, Habib Pulan. Cari di mana tempatnya. Tapi ukurannya 3 kata Al-Quran. Cuma 3 ini. Kalau gak ada yang 3, maka 5 kemuliaan ini tidak akan didapatkan. Apa yang 3 itu? 1, sifatnya majlis ilmu itu majlis yang memahamkan antum dalam urusan agama. Bukan menjauhkan anda dalam urusan agama. Dalilnya Quran surah ke-9 tadi ayat 122. Liyatafaqahu fiddin, membuat mereka paham tentang agama. Jadi kalau ada majlis yang hanya membuat tertawa, tidak ada isinya, bahkan menjauhkan antum dari Allah, ngolok-ngolok ayat Al-Quran, ngolok-ngolok hadis dan sebagainya, maka yang seperti itu bukan majlis yang dimaksudkan lewat ayat tadi. Jelas? Ya. 2. Syaratnya kata Allah, kalau antum ingin masuk majlis, statusnya disyahid, maka antum mesti berniat dengan benar saat masuk ke majlis ilmu untuk memahami itu dengan mencatatnya dan memahaminya. Di begitu antum paham, catat, bawa catatan itu untuk kembali sampaikan kepada orang-orang yang tidak belajar. Itu sekarang lebih mudah, share di media sosial. Antum sekarang dapat satu hadis, share. Begitu di-share ada daripada share yang tidak jelas. Bikin status. Semarang mendung aja bikin status. Hari ini Semarang mendung, emang kenapa? Apa dengan status antum akan berubah jadi cerah? Tidak ada. Sudah. Bikin yang bagus. Hadis kirimkan. Hadis Nabi SAW. Keutamaan bagi seorang pekerja. Keluarkan. Begitu antum share ke teman-teman antum pengusaha, mereka semangat semua. Semangat. Antum jangan lupa begitu diinjakan kaki bekerja karena Allah, setiap tapak itu pahala. Kirimkan ayatnya. Kawan-kawan, Quran surah ke-4 ayat 34. Berita gembira untuk kita. Niatkan yuk karena Allah. Begitu di-share, mereka lihat 10 orang meniatkan karena Allah. Antum dapat bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Kirim. Jelas? Nah, ini kalau gitu antum kurunkan majlis ilmu mana di sekitaran Semarang, siapa ustadznya, siapa syekhnya yang bisa mengangkat iman, bukan cuma datang, bisa mengangkat ilmu. Ya, lihat. Ini saya sedikit detilkan nih. Maaf ya, sedikit aja. Saya sedikit detilkan. Mengangkat ilmu dan iman itu bersamaan disebutkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau ada majlis imannya mengangkat tapi ilmunya tidak, maka ini pun belum seimbang. Atau ilmunya luas tapi iman gak terangkat. Ini jadi masalah. Apa ciri orang terangkat imannya? Maka dia gemar menunaikan amal soleh. Maka jika anda menemukan majlis-majlis mendorong anda mengerjakan amal soleh, ikuti majlis itu. Dan saya katakan pada anda, kalau materi saya tidak membuat anda dekat dengan Allah, membuat anda tergugah untuk beramal soleh, tinggalkan saya. Cari ustadz yang lebih baik. Saya bukan ustadz seperti yang disyarat oleh Al-Quran. Cari majlis lain. Tapi cari ustadz-ustadz yang membuat anda dekat dengan Allah. Cari. Kedua, ilmu anda meningkat. Ilmu meningkat itu apa cirinya? 2 cirinya. 1, dengan ilmu itu memudahkan anda ibadah. Misal, sholat. Belajar sampai paham bacaan dan gerakan sholat. Supaya mudah ibadahnya, khusyunya dapat. Ini kan ada sindiran di Quran. Kata Allah, banyak orang sholat gak paham bacaan dan gerakan sholat.
Ayo jujur, katakan pada diri sendiri. Sampai sekarang malam ini, berapa persen bacaan sholat yang antum pahami? Jangan-jangan Anda sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana bisa khusyuk? Ruku nggak ngerti, sujud nggak paham. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Antum minta rezeki, Isa aja 4 kali. Warzukni, minta rezeki. Habis sholat minta lagi. Ya Allah mohon berikan aku rezeki. Yang tadi apa saat sholat? Warzukni. Ya bagaimana kita bisa mengerti apa yang diucapkan kalau kita tidak belajar? Makanya cari. Nah mengerti itu bahasanya paham, fikih. Makanya ada kitab sholat namanya fikih sholat, fikih umrah, fikih haji. Belajar sampai paham. Tuh lihat berapa banyak sekarang yang umrah, tapi nggak paham yang dikerjakan. Putar. Sekarang kadang suka sedih gitu. Apalagi banyak yang ria. Ria itu kan menggugurkan amalan. Begitu disampaikan, habis amal. Ini ada yang jual kebun, jual tanah, nyampe sana nggak ada nilainya. Sekarang orang aja tawaf sampai live. Subhanallah, alhamdulillah. Kelihatan di sana, kelihatan. Pindah kiri, la ilaha illallahu akbar. Tuh, kenapa nggak dipahami? Dan tawaf itu indah. Kalau antum benar tawafnya, dijanjikan oleh Allah doa apapun seketika dikabulkan. Itu rahasianya di Quran surah 19 ayat ke-47 sampai dengan 49. Ada rahasianya. Makanya kenapa dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim? Itu doa intinya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dari Maqam Ibrahim sampai Rukun Yamani bebas mau pakai bahasa apapun. Nanti dari Rukun Yamani pakai dengan Hajar Aswad, kenapa menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu ada maknanya. Bebas antum. Mau pakai bahasa Indonesia juga silakan. Mau pakai bahasa Jepang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bebas silakan. Minta. Kadang kasihan, minta enggak, yang dibaca enggak paham dan sebagainya.